Di sebuah rumah sederhana, tinggallah seorang ayah bernama Pak Rahmat. Tubuhnya melemah karena sakit. Namun kasih sayangnya pada sang anak tak pernah ikut rapuh. Sementara itu, Raka, remaja keras kepala, terus tumbuh menjauh. Di balik sikap kasarnya, tersimpan luka, amarah, dan kebingungan. Inilah kisah tentang cinta seorang ayah yang sering disadari ketika semuanya hampir terlambat. Pagi itu, Pak Rahmat berusaha menambal sepatu Raka yang robek. Dengan tangan yang gemetar, ia tetap berusaha memberi yang terbaik. Namun Raka terburu-buru dan penuh emosi, tak melihat betapa besar cinta yang sedang dikerjakan ayahnya. Sebuah kata kasar terucap, meninggalkan luka yang lebih tajam daripada robeknya sepatu. Dan pagi itu, ayah yang sakit hanya bisa menatap punggung anaknya yang terus menjauh. Aduh, sepatu Raka rusak lagi. Kira-kira dia bakal marah nggak ya? Wah, aku mau keluar dulu. Gak usah tanya mau kemana. Makan dulu nak, Bapak sudah siapkan. Gak usah. Makan dulu nak, Bapak sudah masak. Enggak usah, Pak. Aku udah Nak, makan. makan dulu nak. Apa sih, Pak? Aku udah bilang gak usah ya gak usah. Aku gak butuh makanan dari orang sakit kayak Bapak. Di luar rumah, Raka mencari pelarian. Ia duduk bersama Faris, temannya yang kerap mengajaknya ke jalan yang salah. Di antara asap rokok dan tawa yang kosong, Raka mencoba melupakan rumah yang baginya terasa sesak. Namun, kehadiran Ustadz Idris, tetangga sekaligus guru ngajinya, mengingatkannya pada sesuatu. Bahwa ada seorang ayah yang setiap subuh masih menyebut namanya dalam doa. Kata-kata itu membuat hati Raka goyah, meski ia menutupi dengan wajah kesal. Oi, Riz. Oi, Rat. Malas banget gue di rumah, anjir. Kenapa bro? Biasa bapak gua banyak ngatur. Lah lu mah enak, cuma ngatur doang, kagak pernah marah-marah. Nah justru itu salahnya. Lembek. Gua bangka kerja serabutan. Cih. Itu gua paksa gua sekolah, anjir. Udahlah, malam ini kita ikut balap liar aja, biar semua masalah hilang. Kelas 12 Dia cukup banget gila. Astagfirullahaladzim. Raka, ayah kamu lagi sakit loh di rumah. Kamu malah nongkrong sama teman kamu, merokok lagi. Kamu tahu nggak? Ayah kamu selalu ke masjid buat ngegoyang kamu. Baca tuh tua bangka. Di jalan yang sunyi, semua kemarahan berubah menjadi beban yang menekan dadanya. Di tengah kesunyian itu, sebuah suara lembut memanggil namanya. Sosok Kak Andi, kakak yang selalu ia rindukan, muncul dalam cahaya samar. Lewat ingatan atau mungkin mimpi, Kak Andi mengingatkan Raka tentang cinta seorang ayah yang tak pernah menuntut balasan. Tentang pengorbanan yang ia abaikan bertahun-tahun. Raka yang selama ini keras, akhirnya menangis untuk pertama kalinya. Tangis penyesalan. Hei Raka adikku, jangan sakiti ayah lagi dong. Dia sayang kamu jauh daripada dia sayang dirimu sendiri loh. Kak Andi. Iya Rak. Ingat nggak dulu pas kecil kita rebutan untuk di bangku ayah. Padahal waktu itu dia lagi capek banget habis kerja. Malah dia tangannya sampai luka-luka loh, tapi dia nggak ngeluh. Masa sekarang kamu gitu? Jangan biarkan, jangan sampai penyesalan datang terlambat sendiri. Semoga kamu mengerti ya, Di. Bener lagi kata Kak Andi. Mana gue sering marahin bapak lagi.
Dengan Bapak meninggal. Saat pulang, Raka mendapati ayahnya terbaring semakin lemah. Kata-kata terakhir Pak Rahmat justru berisi kekhawatiran bahwa ia gagal mendidik anaknya. Dan disitulah Raka akhirnya berlari, memeluk, ingin meminta maaf dengan seluruh hati. Namun hidup tidak selalu menunggu seseorang siap. Pak Rahmat pergi tepat ketika Raka baru memahami arti kasih seorang ayah. Keheningan pun jatuh, meninggalkan Raka dengan tangis yang tak bisa mengembalikan apapun. Bapak, Pak, Ustadz, Bapak kenapa? Sabar ya Raka, bapakmu sudah berpulang. Bapak, 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 Bapak. Waktu berlalu. Raka kini rajin sholat di masjid. Penyesalan mengubahnya menjadi lebih dewasa. Meski terlambat bagi telinga ayahnya, tidak pernah terlambat bagi hidupnya. Ustadz Idris menyampaikan bahwa cinta seorang ayah tidak pernah hilang. Dan Raka pun berjanji dengan hati yang telah luluh bahwa ia akan menjalani hidup lebih baik sebagai bentuk maaf yang tak sempat terucap. Masya Allah, Kakak udah rajin sholat ya kamu? Iya, ya Ustadz. Ustadz bangga sekali sama kamu. Ayah kamu juga pasti bangga. Terima kasih Mari Ustadz. masuk. Ya. Beginilah perjalanan seorang anak yang baru menyadari besarnya cinta ayah ketika kehadirannya menghilang. Semoga kita semua belajar. Jangan biarkan kata maaf menjadi doa yang terlambat. Karena penyesalan terdalam adalah ketika pelukan telah berganti nisan.